That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. Halo Sobat Movie. Di video kali ini gue akan mereview salah satu film horor, yaitu Midsommar. Film Midsommar ini dibuat agak berbeda dari film horor kebanyakan, di mana film lain bersetting di malam hari. Namun di film ini tidak begitu, semuanya berbeda. Namun ada beberapa adegan brutal yang tidak masuk sensor di Indonesia. Dan pada akhirnya film ini boleh tayang dengan potongan durasi sebanyak 9 menit di bioskop Indonesia. Dan sedikit bocoran bahwa film ini akan bercerita tentang sekelompok remaja yang akan pergi berlibur ke daerah Helsinki di Swedia, yang dimana mereka akan bertemu dengan penduduk dengan kepercayaan sesat. Namun malangnya mereka terjerumus dalam dunia mereka. Film dimulai. Film ini akan berstory tentang Danny Erdner yang mengalami depresi setelah adiknya bunuh diri sambil membunuh kedua orang tuanya. Keadaan ini memperburuk hubungan Danny dan kekasihnya, yaitu Chris Hughes, yaitu mahasiswa S2 antropologi. Kristen sendiri sudah lama ingin putus, tapi mempertahankannya karena bertanggung jawab untuk mengurus Danny. Pada musim panas berikutnya, Danny mengetahui Kristin dan teman-temannya Mark dan Josh diundang teman mereka dari Swedia yaitu Pel untuk menghadiri perayaan musim panas atau Midsommar. Di desa leluhur Pel yaitu Harga yang ada di Hälsingland, Pel menjelaskan bahwa acara ini dilakukan sekali dalam 90 tahun. Kristin tidak memberitahu Danny soal perjalanannya dan mereka pun cekcok. Dan untuk hadiah permintaan maaf Kristin mengajak Danny untuk ikut dan Danny pun bersedia. Lalu mereka terbang ke Swedia. Dan sampai di Harga mereka bertemu dengan Simon dan Connie, pasangan asal Inggris yang diundang oleh Pel. Dan Ingmar pun memberikan jamur psilocybin kepada mereka. Dan akibat mengonsumsi jamur tersebut, Danny berhalusinasi menemui adiknya. Lalu mereka menyaksikan aneh stupa atau upacara yang mewajibkan ketua desa atau leluhur untuk bunuh diri dan lompat dari atas tebing. Dan scene ini tidak ditampilkan ya, karena memang terbilang brutal. Ketika ketua tidak mati, warga desa meniru desak penderitaannya dan memukul kepalanya dengan palu yang besar. Pemimpin desa yaitu Mip menjelaskan bahwa kematian seperti ini sudah biasa di Harga dan semua warga akan melakukan hal yang sama saat menginjak umur 72 tahun. Upacara ini membuat mereka bimbang, khususnya Danny. Tetapi mereka memutuskan untuk tetap tinggal karena Pel memujuk mereka. Josh mengangkat tradisi ini sebagai topik tekstiknya. Simon dan Ronnie memutuskan untuk pergi. Saat Connie beres-beres, ada tetua yang memberitahunya kalau Simon sudah pergi duluan naik kereta. Connie yang kebingungan akhirnya pergi sendirian. Tommy memutuskan Harga sebagai topik statisnya. Tapi Josh sangat keberatan. Josh pun mencari tambahan tentang penjelasan persembahan desa kuno ini. Dan praktek ini didasari oleh lukisan warga yang dilahirkan dari hubungan gelap dan dianggap sebagai dukun. Next day, setelah Mark tidak sengaja mengencingi pohon suci dan membuat warga murka. Dan ia diajak seorang wanita yang sempat ditaksirnya. Di malam itu pun, Josh menyelinap ke kuil untuk mengambil foto kitab suci mereka. Lalu ia dihampiri oleh pria setengah telanjang yang mengenakan kulit wajah dan kaki Mark. Kepala Josh pun dipukul oleh palu, lalu badannya diseret keluar kuil. Keesokan harinya, Danny diminta mengonsumsi minuman psikedelik dan ikut serta dalam lomba tari mengelilingi tiang. Lalu ia menang dan diangkat sebagai Ratu May.
yaitu suatu gelar terhormat di desa ini. Pada saat yang sama, Christine dibius dan dipaksa untuk mengikuti ritual dewasa untuk mengamili maja. Sejumlah perempuan menyaksikan dan berinteraksi dalam ritual ini. Dan di adegan ini banyak adegan mantap-mantap yang tidak ditampilkan. Setelah melihat Christine dan Maja berhubungan intim, Dani pun panik dan beberapa wanita harga ikut berteriak dengannya. Tidak lama kemudian, Christine yang setengah tidak sadar menemukan kaki Josh yang terkubur dan tubuh Simon yang terpotong sesuai ritual burung berdarah. Christine pun lalu dilumpuhkan oleh seorang tetua. Warga desa berkumpul dan menjelaskan kepada Dani bahwa ada 9 manusia yang harus dikorbankan demi menghindarkan pengaruh buruk pada desa ini. 4 korban pertama adalah pendatang dan 4 korban lainnya adalah warga desa, termasuk kedua tetua yang mayatnya telah mati. Dan Dani sebagai Ratu Mei boleh memilih korban ke-9 dari kalangan pendatang atau warga. Dan Dani pun mengorbankan Christine untuk melenyapkannya dari kehidupannya. Dalam keadaan lumpuh, badan Christine dimasukkan ke dalam ruang yang sudah dikosongkan. Lalu mereka didudukkan di dalam kuil bersama 2 warga yang masih hidup. Dan tetua memberikan racun agar mereka tidak menderita. Dan kemudian kuil dibakar. Ketika api menyambar salah satu warga, ia berteriak. Di luar, warga meniup raungan sebagai tanda berakhirnya ritual ini. Dan Dani juga menangis. Dan lama-lama Dani tersenyum. Tamat. It's sort of a crazy festival. Special ceremonies and dressing up. Sounds fun. Sedikit penjelasan, film ini sangat-sangatlah gila dengan aksinya yang sangat brutal. Makanya tak heran di bioskop kemarin film ini diberi rating 21+.